As-Samhan, nama pondoknya Nyai Somhah, pendirinya warung gawa. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dunya. Kami selaku Master of Ceremony sekaligus moderator dalam acara pagi ini mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam debat Capres Cawapres OSI periode 2021-2020. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Dilanjut pada acara yang kedua, sambutan dari Kepala Madrasah. Acara yang ketiga, pembacaan tata tertib debat dan perkenalan para paslon. Menempati pada acara keempat, yakni debat yang akan dipandu oleh moderator. Dan acara yang terakhir, penutup atau doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami buka acara ini dengan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah. Semoga acara pagi ini berjalan dengan lancar. Laul Fatihah. Tiba pada acara yang kedua, yakni sambutan perkenalan pasangan calon dan pembacaan tata tertib debat yang akan dibacakan langsung oleh moderator. Debat kali ini dibagi menjadi dua segmen. Untuk segmen pertama, pasangan debat menjawab pertanyaan dari moderator dan disanggah oleh pasangan calon lain yang ditunjuk oleh moderator. Dan untuk segmen yang kedua, setiap pasangan calon akan membacakan visi dan misi serta program kerja dan kemudian akan disanggah oleh pasangan calon lain. Tata tertib debat Capres dan Cawapres OSI MA As-Sholih masa bakti periode 2021-2022. 1. Debat terbuka akan dipandu oleh moderator. 2. Pasangan debat diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Waktu berbicara 5 menit. 3. Waktu dimulai ketika pasangan calon berbicara. 4. Pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 5. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema debat pertama. 6. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang ditentukan sudah habis atau terjadi pelanggaran. Tata tertib pendukung pasangan calon. 1. Pendukung tidak melontarkan yel-yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. 2. Pendukung tidak memprovokasi pasangan calon atau
pendukung pasangan calon lain. 3. Panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. Sebelum itu kami perkenalkan beberapa pasangan calon. Untuk pasangan calon yang pertama, atas nama Eva Nuryadila serta Nadia Mufidah. Tepuk tangan untuk pasangan calon pertama. Dan untuk monggo berdiri. Nah, ini adalah pasangan calon pertama. Dan untuk pasangan calon yang kedua, ketuanya adalah Siti Aminah dan wakilnya adalah Dewi Maghfiratul Ulia. Tepuk tangan untuk pasangan calon kedua. Untuk paslon nomor 3, ketua adalah Intan Maulidia dan wakilnya adalah Nadiatul Munawwar. Untuk paslon nomor 4, ketua adalah Aska Rifda Nabila dan wakilnya Siti Nafisa. Dan untuk paslon yang kelima, ketuanya adalah Nabilatul Nur Aini dan wakilnya adalah Afifatul Nabila. Tepuk tangan untuk paslon nomor 5. Tiba pada acara yang dinantikan, yakni debat Capres dan Cawapres OSIM dengan masa bakti periode 2021-2022. Memasuki segmen pertama, kepada Sebelum acara kita mulai, ada sambutan dari Bapak Kepala Madrasah. Kepada Bapak Ustadz Nawawi SH dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Asalha, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tetap semangat tapi Sabrina turun. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, sebelum pemilihan ketua OSIM, ketua OSIM yang nanti akan terpilih, tentu sampean yang pilih dan sampean harus kompak untuk mensukseskan semua kegiatan OSIM yang akan datang. Oleh karena itu saya ingin melatih kekompakan dulu. Kalau saya bilang merah,
tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang hijau, tepuk tangan 2 kali. Bisa kan? Coba ya. Merah. Kompak, yang kompak, kurang kompak. Merah. Merah. Saya ulangi lagi ya. Merah. Yang sebelah sini tidak ada tepuknya, tidak kompak. Kalau tidak kompak tidak dimulai. Merah. Nurul Naya, merah. Hijau. Hijau. Merah. Bagus, lebih kompak lagi ya. Merah. Hijau. 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 Merah muda. Bangsen, saya ulangi lagi ya. Merah. Merah. Halo merah. Hijau. Hitam. Belum kompak, belum, masih ada yang salah. Merah. Hijau. Merah. Hijau. Hijau. Merah. Hijau. Kuning. Baik, tepuk tangan dulu untuk sama semuanya. Intinya harus kompak ya. Nanti siapapun yang terpilih harus kompak, didukung semua program-programnya. Baik, ketua OSIM yang nanti akan terpilih sebenarnya dari wajahnya saja saya sudah tahu siapa yang akan terpilih. Kalau saya sebutkan sekarang nanti sampai terpengaruh ya, nanti saya bisa terpengaruh. Saya nanti akan membuktikan ya, saya akan membuktikan, tapi nanti saya akan bicara dengan 1 orang secara tertutup nanti, atau nanti akan saya tulis ya, namanya siapa saya berikan ke 1 orang, nanti dicocokkan dengan hasilnya ya. Baik, ketua OSIM itu adalah orang pilihan, dan semua yang ada di depan ini sebenarnya juga sudah merupakan pilihan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pasangan, berarti ada 10 siswi pilihan yang sudah terpilih mewakili kelas masing-masing, dan mereka ini 10 ini dianggap sebagai siswi yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Oleh karena itu mereka adalah orang pilihan dan harus menunjukkan hari ini pantas dipilih sebagai calon ketua OSIM. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain, bukan terpengaruh dengan orang lain. Jadi kepemimpinan itu adalah bagaimana caranya mempengaruhi orang yang dipimpin. Semakin sampean bisa mempengaruhi orang lain, semakin tinggi jiwa kepemimpinan sampean. Tapi semakin sampean mudah terpengaruh dengan orang lain, semakin rendah jiwa kepemimpinannya. Oleh karena itu nanti pengurus OSIM yang akan datang harus mampu mempengaruhi siswi Asholha semuanya menjadi lebih baik dalam melaksanakan programnya, dalam melaksanakan kedisiplinannya, dalam melaksanakan tata tertibnya. Dan pengurus OSIM yang akan datang juga harus menjadi contoh yang baik agar sukses dalam melaksanakan kepemimpinannya. Di antaranya harus 1, mempunyai sifat siddiq. Siddiq itu benar, mewujudkan kepemimpinan yang siddiq. Di situ ada siddiq itu benar, benar artinya melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Kalau pemimpinnya sering telat, ya jangan berharap yang dipimpin mau tertib. Kalau pemimpinnya sering melanggar, jangan berharap anggotanya akan disiplin. Yang kedua, pemimpin itu harus mempunyai sifat amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga, pemimpin itu harus mempunyai sifat tabligh, bisa menyampaikan sesuatu, bisa bicara di depan publik, bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Yang keempat, harus fatonah, harus cerdas. Cerdas artinya tanggap
dalam melihat situasi dan kondisi apa yang harus dilakukan. Dan pemimpin itu harus selalu berusaha berada di depan. Tidak boleh pemimpin itu rebutan di belakang, tidak boleh. Pemimpin itu harus rebutan di depan, berebut untuk tampil, bukan berebut untuk di belakang. Kalau ada kesempatan tampil, harus tampil. Itu namanya pemimpin. Baik, mudah-mudahan nanti yang terpilih di kegiatan pagi hari ini bisa menjadi pemimpin yang baik dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Baik, amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM periode 2021-2022 dengan ini saya nyatakan dimulai. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba pada acara yang dinantikan, yakni debat Capres dan Cawapres OSIM dengan masa bakti periode 2021-2022. Memasuki segmen pertama, kepada paslon nomor 1 diharap berdiri dan mengambil pertanyaan di meja moderator. Kepada paslon nomor 1, harap dijawab dengan sebenar-benarnya. Pertanyaan: dalam aturan yang ada di dalam buku tertib halaman 15 nomor 23 tentang kedisiplinan menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mencontek dan memberikan contekan pada saat mengerjakan tugas, ulangan maupun ujian akan dikenai sanksi berupa poin pelanggaran senilai 5. Namun, pada kenyataannya budaya mencontek masih mendarah daging di sekolah kita. Bagaimana strategi Anda selaku calon pemimpin untuk mengubah budaya tersebut? Yaitu dengan cara paslon 1 diharap berdiri. Mau diulangi? Dalam aturan yang ada di dalam buku tertib halaman 15 nomor 23 tentang kedisiplinan menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mencontek dan memberikan contekan pada saat mengerjakan tugas, ulangan maupun ujian akan dikenai sanksi berupa poin pelanggaran senilai 5. Namun, pada kenyataannya, budaya mencontek masih mendarah daging di sekolah kita. Bagaimana strategi Anda selaku calon pemimpin untuk mengubah budaya tersebut? Saat menjawab pertanyaan diharap membuka masker. yaitu dengan cara Waktunya 5 menit mulai Anda berbicara. Strategi yang akan kita lakukan yaitu dengan cara memoin siapapun yang mencontek, baik yang mencontek ataupun yang meminta contekan. Yang kedua yaitu
memberikan hukuman kepada siapapun yang mencontek dan memberikan contekan. Yang ketiga, mengambil kertas ulangan oleh guru mapel tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Kepada paslon nomor 2 harap disanggah pernyataan dari paslon nomor 1. Waktu berbicara 5 menit. Kalau menurut saya itu lebih baik poinnya yang dibesarkan. Penonton audiens harap tenang. 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 Monggo dilanjutkan. Karena jika poin dibesarkan maka anak-anak akan takut untuk menyontek. Dan untuk menghilangkan budaya contek menyontek, anak-anak harus lebih rajin untuk belajar di rumah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada paslon yang 1. Diharap penyangga jawaban dari paslon 02. Menurut saya kalau lebih membesarkan poin itu tidak ada celah untuk takut, lebih baik untuk mengambil tindakan. Seperti hukuman yang ditentukan oleh guru tersebut. Cukup sekian dari saya. Paslon 02 diharap menyangga jawaban dari paslon 01. Menurut saya, jika tindakannya kecil, itu sama saja untuk tidak memberikan. Audiens harap tenang. Dan budaya mencontek pun akan terus dilakukan. Dan kalau mungkin tindakannya itu besar, mungkin anak-anak akan takut. Paslon 01 diharap menyanggah jawaban dari paslon 02. Kalau hanya poin saja, itu hanya tertulis di buku tatip, tapi tidak ada tindakan hukuman untuk anak yang mencontek. Jika ada tindakan, maka anak itu akan kemungkinan akan jera. Kalau hanya poin, itu hanya tertulis di buku tatip saja, tetapi tidak ada tindakan yang berlaku. Terima kasih. Mungkin ada sanggahan dari paslon 02. Audiens harap tenang. Baik, kami lanjut kepada paslon nomor urut 02. Diharap berdiri untuk mengambil pertanyaan.
Baik, pertanyaan untuk paslon nomor urut 02. Bagaimana cara Anda selaku paslon pemimpin OSIM dalam upaya untuk meningkatkan kualitas siswi di sekolah kita? Waktu berbicara 5 menit. Audiens harap tenang. Yang pertama yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas siswi, yang pertama adalah meningkatkan kualitas belajar. Yang kedua adalah memotivasi agar siswi as-sholihah lebih giat belajar. Dan juga meningkatkan fasilitas di lingkungan madrasah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, untuk paslon nomor urut 03 diharap menyangga jawaban dari paslon nomor urut 02. Menurut saya, Monggo berdiri. menurut saya mengadakan lomba sesuai dengan minat dan bakat untuk mengembangkan kualitas dari setiap siswa itu. Kan kalau hanya belajar Untuk ya, paslon nomor urut 03 maskernya harus dilepas saat menjawab. kan kalau belajar semua anak kan pasti belajar kan. Tapi kalau misalnya menumbuhkan bakat dan minat kan harus dengan mengadakan lomba kayak ikut ekstrakurikuler gitu. Kalau misalnya kalau mau meningkatkan kualitas siswa, mungkin itu menurut saya. Paslon 02 diharap menyangga dari pemaparan paslon 03. Paslon 02 diharap membuka masker. Kalau untuk terus-terusan mengadakan lomba, kemungkinan besar akan ada waktu free yang seterusnya. Dan kegiatan belajar pun akan Diharap tenang, audiens diharap tenang. dan kegiatan belajar pun akan kurang. Audiens diharap tenang. Sudah itu saja. Paslon 03 diharap menyangga jawaban dari paslon 02. Kan lombanya tidak diadakan setiap hari, kan mesti ada lomba. Audiens diharap tenang. Paslon 02 diharap menyangga jawaban dari paslon 03. Mungkin meski lombanya tidak diadakan setiap hari, tetapi tetap dapat bisa mengurangi jam pelajaran dan bisa memperbanyak pengeluaran musim. Paslon 03 diharap menyangga jawaban dari paslon 02. Ya memang kan lombanya kadang-kadang nggak diadakan setiap hari. Tapi kan
Kalau mau meningkatkan kualitas siswa, kalau ada lomba apa gitu, guru-guru kan memilih anak yang kembangnya belum berkembang, dikembangkan kembali. Itu dari paslon yang Ada sanggahan lagi dari paslon 02. Mungkin hanya itu, saya tetap berkeputusan untuk terus belajar. Baik, terima kasih untuk paslon 02. Tepuk tangan untuk paslon 02. Paslon nomor 03 diharap maju ke meja moderator. Untuk paslon nomor 03, pertanyaan. Dalam sekolah kita banyak sekali macam ekskul, namun untuk peminatnya cenderung sedikit. Lantas, apa strategi Anda untuk meningkatkan peminat dalam ekskul yang ada di sekolah? Waktu berbicara 5 menit. Diharap berdiri dan membuka masker. Pertanyaannya tolong diulangi. Pertanyaan. Dalam sekolah kita banyak sekali macam ekskul, namun untuk peminatnya cenderung sedikit. Lantas, apa strategi Anda untuk meningkatkan peminat dalam ekskul yang ada di sekolah? Kita akan mengadakan ekskul baru. menggunakan eskul baru sesuai minat dan bakat anak-anak. Kan anak-anak kan nanti kan cenderung ikut kalau mempunyai bakat tersebut. Paslon nomor 4 diharap menanggapi pernyataan dari paslon nomor 3. Menurut saya, walaupun mengadakan eskul baru itu mungkin saja peminatnya itu kurang. Dan untuk meningkatkan dan jika peminatnya di eskul lama sedikit, maka mungkin saja di eskul baru itu peminatnya itu sedikit. Terima kasih. Paslon nomor 3 harap menanggapi pernyataan dari paslon nomor 4. Kan tadi kan bilang eskulnya sesuai kemampuan atau sesuai kebisaannya anak-anak kan, peminatan anak-anak. Jadi nanti kita tuh musyawarah per kelas tuh siapa yang melakukan sosialisasi, siapa yang mempunyai eskul, siapa yang mempunyai kemampuan tersebut, baru diadakan eskul tersebut. Jika Bagaimana jika diadakan musyawarah tapi tetap peminat ekskul sedikit?
kan musyawarah dulu kan ya ke kelas-kelas. Nanti OSIS itu memilih ekskul apa dan yang paling banyak disukai anak-anak, baru diterapkan ekskul itu. Pasti anak akan minat dan nggak banyak anak-anak yang tidak ikut, pasti ikut ekskul semua. Paslon 4, apakah ada sanggahan lagi? Baik, kami baca pertanyaan untuk paslon nomor urut 04. Pertanyaannya adalah, dalam masa pandemi ini, SOP kerap kali tidak berjalan. Lantas, apa upaya Anda untuk mengatasi masalah tersebut? Kepada paslon nomor urut 04 diharap menjawab. Baik, kami ulangi. Dalam masa pandemi ini, SOP kerap kali tidak berjalan. Lantas, apa upaya Anda untuk mengatasi masalah tersebut? Waktu berbicara 5 menit. Maka kita akan melakukan SOP yang dulu lagi dengan tertib dan disiplin. Sudah? Kepada paslon nomor urut 05 diharap menyangga jawaban dari paslon nomor urut 04. Dimohon untuk melepas masker. Akan menjalankan dengan benar. Mungkin bisa dijelaskan apa yang akan dijalankan, Karena sesuai perjanjian akan dilakukan. audiens diharap tenang. Sudah. Kepada paslon nomor 1 diharap menyanggah pernyataan dari paslon 2. Dari beberapa program OSIM tahun lalu, banyak sekali program yang tidak berjalan, seperti halnya ekskul menjahit. Seperti ekskul menjahit, kenapa tidak bisa berjalan? Mungkin problemnya satu dari mesin jahitnya. Mesin jahitnya ada, tapi banyak yang rusak kan? Kedua, tidak ada guru ekskul menjahit, makanya tidak berjalan. Ketiga, mungkin OSIM yang dulu tidak mengajukan ekskul menjahit tersebut kepada pembina OSIM. Terima kasih. Kepada paslon nomor Mungkin karena ekskul menjahit tidak dijalankan, ya, tidak ada. Jadi siswa tidak bisa memilih ekskul menjahit karena memang programnya tidak ada. Mungkin hanya itu yang bisa kami sanggah. Some